Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam luhur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai Android Studio, bagaimana cara penginstalannya, bagaimana cara membuat project baru Android Studio. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai Android Studio dari pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah pernah membuat project baru Android Studio. Nah, di sini kemarin kita sudah mengkonfigurasi ya cara tahap-tahap untuk pembuatannya. Di sini tahap terakhir kita klik finish, yang mana sebelumnya kita mau memberi nama defaultnya itu untuk activity, main activity, dan layout name activity main. Itu secara default. Adapun kita mau merubah juga bisa. Misalnya kita mau login activity, berarti di sini secara otomatis activity login. Setelah kita klik finish, pada saat pembuatan pembuatan project Android Studio, setelah kita mengklik finish, proses pendownloadan, proses Gradle synchronize untuk melengkapi fitur-fitur ataupun komponen-komponen di project tersebut dalam proses pendownloadan. Oleh karena itu, kita harus memastikan koneksi jaringan internet kita stabil dan juga terkoneksi ya, sehingga proses Gradle-nya berjalan dengan lancar, dan juga untuk project kita tanpa error. Adapun untuk memastikannya, kalian silakan pastikan jadi semua layoutnya, generate layout file, option is check, semuanya tertanda checklist gitu kan, dengan nama defaultnya activity main. Oke. Setelah berhasil proses pembuatan project, langsung diarahkan membuka file activity main layout ya. Nanti tampilnya seperti ini secara default. Nah, ada tulisan hello world. Ini untuk yang activity yang sudah kita pilih, yaitu empty activity. Nah, karena kita tahap awal, tahap perkenalan, kita dasarnya itu harus mengenal dasar-dasar dari komponen dari Android Studio Project. Nah, di sini untuk yang pertama, klik activity main XML pada tab untuk melihat layout editor. Nah, di sini kan ada tab activity main.xml, ini untuk mengedit tampilan atau user interface dari project Android kita. Ini satu activity. Adapun nanti ada di aplikasi kita nanti ada beberapa activity, nanti kita bisa menambahkannya. Oke. Untuk yang kedua, klik layout editor design tab. Nah, di sini ada main activity. Klik the layout editor design tab if not already selected to show a graphic rendition. Jadi di sini ada pilihan kita mau tampilan desain ataupun kode ya. Kalau adapun teks, di bagian sini ada fiturnya di bagian bawah di sini. Kalau bagian desain, kita memilih tab desain, itu akan menampilkan grafik ya, layout dalam bentuk gambar. Jadi kalau kita mau mengubah dari isi dari layar ini, kita tambahkan di sini. Nah, ini namanya ada widget di sini. Kalau kita mau menambahkan button, klik di sini, klik tekan, baru diseret di bagian sini, atau langsung ke sini juga nggak masalah.
gejalanya. Nah, terus di sini ada yang namanya main activity.java. Nah, ini untuk melihat code editor, ya, untuk melihat kode editor. Jadi kalau ada jadi dari fitur-fitur dari UI, misalnya terdiri dari beberapa komponen, ya di sini kita inisialisasikan nanti. Ini secara default dia sudah mengarah untuk set content view-nya menggunakan layout activity main. Tinggal di sini kita mau menambahkan instruksi apa yang akan kita codingkan di sini. Ini untuk coding bahasa Java-nya. Tadi untuk bagian layout khusus, adapun di sini kita mengambil layout yang sudah kita desain tadi, terus kita beri instruksi di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengeksplor project yang namanya Android Pen. In this practical, you will explore how to project is organized in Android Studio. Number 1, if not already selected, click the project tab in the vertical tab column on the left side of the Android Studio window. The project pen appears. Number 2, to view the project in the standard Android project hierarchy, choose Android from the pop-up menu at the top of the project pen, action below, seperti ini. Nah, nanti jadi bahasa Inggris tadi menjelaskan bahwa ini untuk menunjukkan Android Pen. Jadi di bagian atas sini ada pilihan, gitu kan. Nah, di sini kalau kita mau merubah ke project, oh bisa. Namun secara default kita lebih baik kita arahkan ke Android. Nanti dia akan menampilkan hierarkinya, ada tools apa yang akan bisa kita gunakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengeksplor Gradle. Tadi sudah mengeksplor Android Pen, ini untuk Gradle script folder. Gradle dibangun dalam pembangunan Gradle system in Android Studio membuat lebih mudah ya untuk menyediakan binary eksternal. Nah, jadi di bagian Gradle ini terdiri dari beberapa library yang akan kita gunakan, modul yang akan kita gunakan. Jadi kita tambahkan di bagian Gradle. Misalnya kita menggunakan fitur modul map. Kita bisa nambahkan untuk Google Map-nya. Nanti ada banyak modul yang tersedia, silahkan kalian cari di Google, gitu kan. Adapun untuk fungsi dari modul tersebut silahkan kalian explore. Adapun di pertemuan ini kita tidak mengeksplor sejauh itu, kita bahas secara dasar terlebih dahulu, oke? When you first create a project, the project Android Pen appears with the Gradle script folder expanded as shown below. Jadi isi dari Gradle tersebut di sini tadi ada all project, repositories, Google Center. Nah, di sini Android Pen sudah mengarah ke Android Pen. Terus di sini ada folder app ya, yang berisi dari untuk layout sama Java-nya berada di app di sini. Nah, terus untuk bagian Gradle-nya. Jadi Gradle ada dua di sini, ini untuk project, ini untuk modul aplikasi. Nah, adapun yang kita gunakan untuk penambahan modul, kita bermain di build module app. Look for the build Gradle module app. Nah, isinya seperti ini. Secara default, nah ini untuk yang kita pilih untuk API 26 ini. Nah, ini minimal SDK versinya 15, targetnya 26 gitu kan. Ini untuk versi yang 26 ini menandakan ini berdasarkan dari versi Android Studio yang kita install. Misalnya kita sudah menginstal versi yang terbaru, misalnya 28,
berarti di sini compile SDK versi 28. Jadi setiap laptop itu berbeda. Adapun saya ini nggak update ya, bagian saya ini nggak update. Jadi saya sekitar 26 atau 28 itu. Nah, di sini adapun untuk menambahkan modul-modul, kita tambahkan di bagian sini, implementation. Misalnya kita ada penambahan implementasi modul Google Map misalnya, nanti bisa ditambahkan di bagian sini ya. Ada implementasi, pokoknya di bagian ada buka kurung sama tutup kurung ini. Nah, adapun ini secara default, nggak usah diganggu gugat ya, nggak usah diganggu gugat. Ini untuk tampilan gradernya, oke. Adapun ini untuk penggunaan virtual device atau emulatornya, kita bisa membuat AVD atau Android Virtual Device. Dalam Android Studio kita klik select tool ya, Android, terus AVD Manager. Nanti tampilannya seperti ini. Kita silakan membuat mau membuat AVD seperti apa, menggunakan device yang ukurannya sebesar apa, terus menggunakan API yang berapa, silakan kita konfigurasi di sini. Adapun nanti untuk lebih lengkapnya prakteknya nanti akan ada video selanjutnya. Tadi di sini untuk pemilihan ya, jadi adapun tahap-tahapnya secara teori, tadi klik the create virtual device, nanti akan tampil seperti ini. Kita pilih mode phone ya, kategorinya phone, terus kita pilih mau untuk yang ukurannya apa, tipenya apa, Nexus atau Pixel gitu kan, yang kita pilih. Adapun ini untuk ukuran layarnya berapa in. Nah, kalau kita mau memilih Nexus 5, klik di sini terus klik next. Oke. Setelah itu nanti klik recommended tab if it is not already selected. Seperti ini. Nah, kita pilih yang recommended. Yang recommended menunjukkan bahwa di sini tersedia dari Oreo sama Nougat yang sudah terdownload ya. Adapun API-nya API 26, 25, adapun Nougat dengan API 24 ini belum terdownload. Kalau kita mau memilih ini, berarti kita harus download Nougat API 24 dulu. Oke, setelah itu kita pilih salah satu ini, misalnya kita mau memilih Oreo, klik next. Kemudian setelah selesai pembuatan AVD, kita coba menjalankan aplikasi menggunakan virtual device. In the start, you will finally run your Hello World app. In Android Studio, just run aplikasi. To select deployment target window under available virtual device, select the virtual device which you just create. Ya, sudah kita buat gitu kan. Kita bisa memilih AVD yang sudah kita buat dan klik OK. Maka nanti akan proses penampilan aplikasi yang sudah kita buat ini seperti ini. Nah, nanti ini AVD yang sudah kita buat, misalnya sudah kita buat ini sudah terbuat 3 AVD-nya. Tinggal kita pilih salah satu mau menampilkan menggunakan AVD yang mana, gitu kan, virtual yang mana, klik terus klik OK. Nanti setelah itu hasil projectnya seperti ini, tampil project berdasarkan desain kita sudah desain. Ini belum di otak-atik ya, sudah defaultnya. Oke, optional ini optional. Pemilihan kita bisa menggunakan physical device. Tadi kita menggunakan AVD virtual bawaan dari emulator dari Android Studio. Adapun ini kita menggunakan physical device. Kita menggunakan aplikasi. Kita menggunakan device yang kita miliki. Misalnya kita mempunyai HP Android dengan merek Asus. Nah, kita coba di sini. Kita menggunakan HP kita ini, gitu kan. Nah, misalnya kita mau mencoba menggunakan ngerannya menggunakan device basic yang kita miliki. Adapun yang harus kita butuhkan yang pertama yaitu an Android device such as phone. Jadi kita harus mempunyai device Android, entah itu phone ataupun tablet. Nah, itu bisa saja. Terus kita membutuhkan kabel data yang mana tujuannya untuk mengkoneksikan device kita ke
komputer via USB port. Terus jika Anda menggunakan Linux atau Windows, you may need to perform additional step to run on hardware device. Check the using hardware device-nya. Nah, documentation. Adapun untuk lebih jelasnya, tinggal kalian klik di link ini. Terus kita harus membutuhkan install appropriate USB driver. Ini tergantung dari masing-masing device. Ada yang belum terinstall OEM-nya di laptopnya, maka di laptopnya perlu diinstal terlebih dahulu untuk USB drivernya. Yaitu kalau sudah, baru kita langsung terdeteksi physical device yang kita mau running. Di bagian ini tadi untuk sisi komputer ataupun laptop. Adapun ini untuk bagian sisi Android device kita harus mengaktifkan USB debugging. Dan kita bisa mengaktifkannya di bagian setting. Kita buka setting, terus kita pilih cari atau about phone ya. Terus kita klik on about phone and tap build number 7 times. Jadi kita klik build number ya, pada about phone tersebut kita klik 7 kali. Setelah itu nanti sudah HP kita ini sudah berubah menjadi developer option. Sudah menjadi nanti akan muncul tab untuk developer option. Terus kita pilih USB debugging, kita aktifkan ya. Terus tinggal kita koneksikan, terus kita running aplikasi kita ke device Android kita, seperti itu. Adapun troubleshootingnya ini ya, terus di sini change the minimum SDK version for the app. Mungkin enggak terlalu ya. Di sini maksudnya misalnya kita mau mengubah minimal SDK. Misalnya kita pada saat pembuatan awal itu kita memilih API 17, sedangkan kita mau memilih API minimal SDK versionnya itu API 15. Kita bisa merubahnya di bagian Gradle modul app ya. Di sini kita rubah, di sini setelah kita rubah jadi 15 atau 17 yang kita inginkan untuk minimal SDK-nya. Setelah kita rubah, nanti di sini akan muncul tulisan sync now. Ya, harus kita lakukan ya. Ini wajib harus proses sinkronisasi. Jadi Gradle yang sudah kita rubah, kita modifikasi, kita tambahkan atau kita kurangi, itu perlu disinkron dulu project-nya. Karena kalau tidak sinkron terus kita langsung menjalankan, otomatis nanti ada pemberitahuan kalau error, harus menjalankan sinkronisasi dulu. Seperti itu. Oke, untuk hari ini sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat buat kita semua, dan juga jangan lupa kita selama pandemi COVID-19 ini kita selalu menjaga jarak, terus menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Seperti itu. Kita harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan dari pemerintah. Oke. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.